Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhalli, anta misbahus suduri. Ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Subhanal munaffisi an kulli madyun, amin. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun. Subhanahu iza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini doa buat bayar utang, Bu. Jadi kalau ada yang lagi utang, bacain doa ini aja. Ntar yang ngutangin pulang dia. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi amin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Sahibul hajat al-mukarramah Ibu Ustazah Hajah Hawilah yang mengundang saya kemari untuk bertausiah di hadapan para bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian. Kata beliau, Ustaz jangan bawa motor, udah bawa mobil, berkat banyak takut nggak kebawa. Saya bawa mobil taruh di sana Jawa Barat loh. Kita doain beliau biar sehat. Dengar-dengar katanya janda ya. Kita doain dah, kalau emang beliau mau nikah lagi, biar Allah datangkan suami yang soleh, yang keren, yang ganteng, yang kaya, amin ya Rabbal. Kemudian Al-Mukarram Al-Habib, siapa namanya? Al-Habib Ali Al-Qadri, yang telah menyampaikan tausiah dan izazah ilmu buat ibu-ibu semua, buat kita semua. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, berkah, selamat panjang umur. Dari tausiah yang beliau sampaikan meresap ke dada kita, amin. Beliau adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau adalah mencintai Nabi. Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah di dalam rangka mensyiarkan akhlak Rasulullah, dakwah Rasulullah, dan mudah-mudahan beliau jamaahnya semakin berkah, amin ya Rabbal alamin. Kemudian yang mulia Al-Ustaz Saiful Mi'raj, ini namanya keren nih. Itu Saiful Mi'raj artinya pedang yang suka naik. Hebat ya. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah istri dan keluarganya, amin, serta banyak rezekinya.
Kemudian yang saya muliakan para asatiz wal asatizah, para Bapak RT, Bapak RW, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, dan tim hadroh. Apa namanya nih? Marawis. Apa namanya? Nurul Hidayah. Seragamnya sama saya ini. Semuanya pada sehat, amin. Panjang umur sampai hari kiamat, mau nggak? Jangan. Panjang umur dalam taat ibadat, amin. Dikasih rezeki yang banyak untuk bisa sedekah, amin. Dan mudah-mudahan kita di sini merayakan Maulidnya Rasul, nanti kumpul di padang mahsyar disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh daripada keluarga besar Ibu Hawilah, mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat, berkah, selamat. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muludan kagak boleh putus. Memperingati kelahiran Nabi nggak boleh berhenti. Kalaupun nggak undang banyak, paling kagak tiap malam Jumat ibu baca selawat, baca mahalul qiyam, insya anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban ya nur aini marhaban 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 jaddal Husaini Allah marhaban marhaban. Jadi ketika kita baca mahalul qiyam berselawat dengan khusyuk, Allah akan hadirkan ruhnya Rasulullah ke rumah kita. Makanya kalau sekarang muludan patungan, nanti masing-masing rumah bikin muludan, Bu ya. Yang ceramah saya berdua sama Habib tuh. Amin. Ngapain ngunding jauh-jauh? Yang ada aja mendingan, betul nggak? Begini masalahnya, kita kalau ngajatin anak, kalau belum jual tanah ya, buat kegembiraan anak. Manggil dangdut yang mahal, betul nggak? Orang sini kalau hajat manggil SK apa pemilis? Tuh udah pada tahu banget tuh. Nih Bib nih. Amilis berapa dia sekarang? 36 juta ya? Ibu rayain muludan 36 juta. Panggil Kiai 5, Habib 5, pendekan mabok ceramah lurusannya lu. Berkah insyaallah Anak yang ibu pestain hari pernikahannya, mohon maaf, belum tentu bisa membelain ibu nanti di akhirat, betul nggak? Bahkan kadang-kadang lantaran waktu pestanya ditangkapin dangdut habis kawin bercerai, ya dia ngikutin langkah si Bilar Mas Lesti. Ya kenapa? Sebab nggak ada doa di situ. Makanya nih ibu kalau udah demen muludan, mau hajatan jangan ditinggal nih muludan ya. Ya Bu ya, walaupun besok malam makannya mau ada apa kek, mau ada cokek kek, mau ada komedi kek, bikin malam rohannya acara muludan, biar berkah itu rumah kita, amin. Biar utang kalau habis hajat kebayar semua, amin. Bahkan kagak sedikit yang habis hajatan pada meriang, pada ke puskesmas, diperiksa sama bidan. Sakit apa Bu? Aku nggak ketahuan ini penyakitnya, tapi deg-degan aja jantung ini. Agak taunya tenda belum kebayar, tukang masak belum kebayar, utang di warung pada numpuk. Apa dia begitu? Hajatnya kagak pakai pikiran yang benar, ngikutin nafsu, ngikut-ngikut lurah mau duitnya banyak ya Bu ya. Dia mau manggil apa juga lah, kita orang biasa. Udah yang penting anak kita nikah. Kalau perlu gak usah pakai pesta. Undang janda sama anak yatim, kasih duit, ya doain anak saya biar nanti rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi gak bakal mau lu pada begitu mah. Kata tangganya emang lu hajat pemuludan begitu.
Padahal bagusan begitu Bu, hajat Bu. Betul nggak? Ya, daripada manggil dangdut yang mahal, semakin banyak yang nonton, di situ banyak berbuat maksiat, dosanya ditimpain ke ibu semua. Betul nggak? Saya sih nggak fanatik sama dangdut. Ibu kalau mau hajatan manggil dangdut, udah di ruangan tuh, di ruangan aja. Kalau emang agak bisa dicegah, silakan dah. Di ruangan aja, cuman pesen videonya pakaiin yang sopan. Kalau perlu pakai cadar. Waduh, ini dangdut Islami. Jangan pakai goyang. Nggak apa-apa ya, orang ibu yang bayar, betul nggak? Ya Bu. Apalagi nih panggil Marawis ini nih. Nih. Tadi apa namanya tadi? Nurul Hidayah. Dangdut biasa 5 juta, dia bayar 6 juta. Suruh main dari jam 6 pagi sampai jam 6 subuh. Ya kan istirahat, Johor istirahat, ya kan asar istirahat, isya istirahat. Lah, pernah kan dibayar 6 juta? Ya makanya ntar nih, Bu, panggil nih Marawis ini nih. Ibu menyumbang lagu silakan. Biar berkah, amin. Amin. Biar habis hajat nggak masuk rumah sakit, amin. Biar habis hajat ke mall begini, amin. Lalu hajat senang banget Marawis, gue menanggapnya. Alhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini umat yang sangat beruntung, sangat-sangat beruntung. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu nggak sampai diazab oleh Allah subhanahu. Ditunggu sadarnya kita, ditunggu tobatnya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi di mana Allah berfirman, Nabi bersabda, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala masih mau menerima taubatnya seorang hamba dari umatnya Nabi Muhammad sebelum rohnya sampai di tenggorokan. Enak gak tuh? Silakan ibu berbuat apa saja, tapi ingat sebelum mati taubat. Bisa gak kira-kira? Belum tentu itu ya. Masya Allah, belum tentu lah. Makanya udah jangan berbuat maksiat. Gampang perempuan mah, ibu gak usah tahajud sampai berpuluh-puluh rakaat, kagak usah ngaji tiap hari, duitnya habis. Taat sama suami, taat sama suami. Kata dia, suami yang bagaimana Ustaz? Suamimu yang bentuknya manusia. Jangan. Suami yang bentuknya tapi nggak sholat suami saya Pak Ustaz, sholatin. Kalau kagak mau sholat, kagak mau ngaji, ajiin. Boleh Bu, daripada ibu kesal Bu ngomel. Ini dia lagi tidur nih, dibangunin subuh kagak mau bangun, cuma ngulen doang. Bacain Yasin di palanya. Yakin, kaget dia. Ngapa lu ngajiin gua? Bang, saya takutnya abang mati. Kirain saya abang mati, gua masih hidup. Kata dia, gua masih hidup, kali hidup belum sembahyang bang. Iya dah, dia malu pasti. Udah dijawab belum? Coba ntar. Daripada ngomel, betul nggak? Kagak. Saya tanggung jawab. Kisah puangin yang nyuruh. Laki lu marah parahin gua. Kagak bakal marah, kagak bakal. Kalau perlu ibu sedia air di depan, air segelas, beres baca Yasin, usapin ke mukanya. Itu cara mujarab suami yang tidak mau sholat supaya mau sholat. Insya ini ibu saya tanya, ke surga sendirian mau nggak? Kata ibu, malaikat suami saya mana? Nolih gelantungan. Waduh, kondangan aja kalau nggak sama suami nggak enak Bu ya. Walaupun kata suami udah lo aja pergi, gue ntar aja malam, nggak enak. Enakan kemana-mana berdua. Jadi kelihatannya serasi, kelihatannya sakinah mawaddah warahmah. Jadi untuk ukuran taat nggak ngudu-ngudu dia bagaimana. Yang penting dia masih Islam agamanya.
Masih walaupun dia kagak sembahyang, urusan dia sama Allah nanti. Biarin dia digoreng sama malaikat. Ibu tinggal nuangin kecap tuh ke malaikat, kecapnya nih. Aja matang ya malaikat. Emang kadang-kadang fenomena rumah tangga kayak begitu. Kadang-kadang istrinya rajin ibadah, suaminya malas ibadah. Kadang-kadang suaminya ustad, bininya jablay. Serem gue mah. Di sini mah nggak ada, di sini mah. Wah, ini mah insya Allah calon-calon penghuni surga, amin. Pas nanti dihisab, dari mana nih rombongan? Dari Duren Sawit. Ini tajir apa Duren sih? Hah? Tadi Habib nyebutnya Duren Sawit. Aslinya apa ini kampung? Duren Sawit, tajur. Dari mana kata malaikat? Dari Duren Sawit malaikat. Dari Majus Ta'lim mana nih? An-Nur. Dihisab tuh. Dihisab insyaallah hisaban yasira. Kagak ditanya banyak-banyak, kagak diperiksa banyak-banyak. Kenapa? Sebab miskin semua. Amin. Miskin apa? Miskin sama dosanya nggak ada dikit. Ada dikit. Ada dosanya dikit, Bu. Dosa apa mereka? Coba ingat-ingat aja. Oh, dulu waktu suami saya gantung celana, saya mau nyuci, ada dompet, saya buka, ada KTP, di sebelahnya ada duit 900.000, saya comot 200. Jadi rombongan dari Duren Sawit Masjid Majlis Ta'lim An-Nur insyaallah hisaban yasir. Dihisabnya nggak lama-lama karena orang baik semua, amin. Ngajinya rajin, amin. Sedekahnya rajin, amin. Puasanya rajin, amin. Sama laki nurut. Disuruh ngutang ke warung, mau. Jangan mau. Kalau urusannya ngutang, udah abang aja dewek sono. Kalau nyuruh saya mah bang, ke Tanah Abang boleh. Ke mall nyuruh saya mah, saya berangkat bang. Mau pulangnya 4 hari gue saya jabarin bang, ke Tanah Abang mah. Tapi kalau urusan ngutang abang aja dah. Kan ada laki yang begitu tuh. Bini suruh ngutang, mulu ngutang. Dia di rumah, kali kerja nganggur memancing kerjaannya. Ada nggak sih laki begitu, ada nggak? Tapi di sini mah ibu-ibu kayaknya nih laki-lakinya ini pengacara semua kayaknya mah. Amin amin amin. Amin 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 amin. Ya Rabbal. Biar bagaimanapun Bu, sesudah ibu terjadi pada saat pernikahan, saya terima nikah Pulana binti Pulan dengan mas kawin sekian tunai kontan. Surga ibu sudah berpindah kepada suami. Jadi tadi saya bilang, selama dia masih wujudnya manusia, bukan tuyul, bukan babi ngepet, mau sembahyang mau kagak urusan dia, tetap ibu wajib wayanya dia makan, kasih makan. Kalau kata dia nggak ada lauknya, beli bang, beli. Ini untung bagus mah ngasih beras. Alhamdulillah. Udah ya, layanin. Sebab kewajiban istri kagak lain dah, taat sama suami, apalagi suaminya soleh, amin amin. Suaminya soleh, lakinya soleh. Kalau laki yang soleh kan kalau tahajud dicolek bininya, bangun neng, tahajud yuk. Pernah nggak dicolek lakinya tahajud? Pernah nggak? Terus kalau dicolek ngapain? Bu, pernah dicolek nggak sama lakinya? Ngapain? Malam Jumat agak lain anaknya begitu mulu. Kali-kali ajak bini bangunin tuh tahajud, apalagi bininya 4 cai tahajud sama gua. Saya tuh lagi menghayal begitu Bu, seandainya aku punya istri 4, ketika aku bangun sepertiga malam, kemudian aku bangunkan mereka semua, istriku sayang ayo kita tahajud dulu, mantap kali ya. Amin jangan nih. Subhanallah. Aduh, emang kelemahanmu di situ. Kamu lebih baik dikasih racun ketimbang madu. Ayo coba ini ibu. Ibu saya kasih 2 hal, madu dan racun. Mau milih mana? Dikasih 2 hal, madu sama racun, mau milih mana? Lu pasti milihnya racun lo.
Padahal enakan milih madu ya, manis. Obat sariawan kagak mau nyerah. Ibu-ibu, para jamaah, bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita. Karena di sini lebih banyak ibu-ibu. Suatu saat Siti Fatimah curhat sama bapaknya. Ya Rasulullah, keadaan ekonomi saya sama Sayyidina Ali, sama Bang Ali kurang mencukupi, serba kekurangan. Kadang-kadang Hasan dan Husain sampai 2-3 hari nggak nyusu. Dan saya pun nggak bisa memberikan susu karena kesulitan ekonomi. Rasul gak jawab. Wahai anakku Fatimah, kau datang kepada Muti'ah. Ada nggak yang namanya Muti'ah di sini? Ada. Itu Muti'ah orang biasa, bukan zuriat Rasul. Dia dikabarkan oleh Nabi perempuan yang pertama masuk surga. Apa nih amalan si Muti'ah? Kalau Muti'ah bahasa durian sawit, kalau bahasa Arabnya Muti'ah, perempuan yang taat. Berangkatlah Siti Fatimah ke rumah Siti Muti'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu junjunganku katanya, sini masuk sayang. Dicium tangannya Siti Fatimah, dipeluk kiri kanan. Silakan minum, apa mau makan apa? Ceritanya sampailah Siti Fatimah di rumah Siti Muti. Ketika datang maghrib, segera Muti'ah berangkat ke kamar mandi. Fatimah pun sama. Salat maghrib berjamaah, zikir sampai tuh begitu tuh calon ahli surga mah. Di salat maghrib zikir sampai nunggu bukan habis salat maghrib HP lagi pegang sampai kata Fatimah, ini sama dengan aku. Apa sih yang beda sehingga ayah nyuruh mari? Ngobrol-ngobrol beberapa saat, kemudian keduanya tidur. Ketika datang malam jam 2 kira-kira begitu, bangunlah Siti Muti'ah ke kamar mandi. Kencing dulu ya. Iya masa langsung kencing dulu. Ibu suka bangun malam, suka kencing? Sama, Siti Muti'ah kencing dulu. Lalu kemudian masuk, sesudah dia keluar Siti Muti'ah, masuklah Siti Fatimah. Sama, kencing dulu. Kemudian wudu. Dua-duanya menuju kamar sholat tahajud. Dari jam 2 zikir sampai datang waktu subuh. Kata Fatimah, masih sama aku. Tuh begitu tuh. Ciri-ciri perempuan ahli surga kayak begitu, Bu. Ya, Bu. Di sini udah ada yang ngerjain begitu enggak? Belum. Udah belum? Yang udah alhamdulillah, yang belum mulain. Sebab itu surga idaman setiap umat manusia. Orang Kristen kalau mati dia pengennya kemana? Orang Kristen kalau mati, semoga engkau damai bersama Bapa di sorga. Tuhan Bapaknya. Makanya dia mas lagu-lagu dia hidupnya. Aduh. Belum hari kiamat dia udah nyampe di sorga dia, Pak. Kemudian datang jam 8, jam 9. Terjadi yang aneh. Udah beres masak segala macam, Siti Fatimah melihat yang aneh yang dilakukan oleh Siti Muti'ah. Dia menyiapkan air hangat di ember, ditutupin gidir. Ditutupin apa tuh? Ditutupin apa namanya? Ya gidir ya, tutup gidir. Kemudian ada anduk di situ, ada anduk bersih. Kemudian ada cambuk cemeti ama rasuli, punya malampir. Kaget Fatimah, ada apa ini? Ada air hangat, ada anduk, ada cambuk. Pelan-pelan Siti Fatimah bertanya, wahai Muti'ah, ini nanaonan ya? Fatimahnya habis ketemu orang Bogor, jadi dia bisa ngomong Sunda. Tak aya naon-naon, biasa wae orang mah teh. Ceritanya. Saya ingin tahu wahai Muti'ah, kamu sedia air hangat, kamu sedia handuk yang bersih, sebelahnya cambuk. Apa maksud dan tujuanmu ini? Wahai putri Rasulullah yang tercinta, kita ini sebagai seorang istri tidak punya kekuatan selain ridho daripada suami. Itu begitu. Lalu apa maksudnya dengan air hangat yang ada kau siapkan sama handuk ini?
Pada saat nanti tiba saatnya suamiku tercinta pulang ke rumahku, sebelum dia masuk, aku buka bajunya. Tuh. Buka bajunya. Kemudian aku cium tangannya, aku peluk dia dengan mesra. Pernah nggak begitu loh? Ayo. Laki pulang nih, assalamualaikum. Masuk aja kata dia, kayak sapa baik. Jangan bu, nyaut. Waalaikumsalam. Siapa ya? Abang. Pakai assalamualaikum. Jangan begitu. Boleh juga nanya, tumben assalamualaikum. Ingat omongan Ustad. Kalau keluar rumah, kalau menuju rumah, jangan pernah tinggalkan assalamu. Apalagi ibu awali dengan sebelum assalamualaikum, ibu awali salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Gitu. Biar kita tambah sayang, tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ibu tambah cinta, tambah sayang kepada Nabi Muhammad, nanti suami ibu bakal tambah sayang, tambah cinta. Dia mau kawin lagi nggak jadi. Nggak jadi bu. Sebab sintongnya kena prostat. Nauzubillah min. Aduh tuh lelaki kalau udah kena prostat itu azab gitu. Udah kagak bisa ngapa-ngapain dia apa-apain juga. Nauzubillah min. Aduh, serem tuh. Lalu kemudian dia masuk ke rumah. Aku gosokin badannya dengan anduk dan air hangat. Subhanallah. Di Duren Sawit sejak burijak ibu jadi bini, pernah nggak ngelakuin kayak begitu? Pantesan lo. Waduh. Udah jangan nanya suami yang pagi pada dulu, nggak usah begitu. Pokoknya tadi bentuknya orang. Tapi sarannya dia pulang pulang mancing mah jangan. Pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha. Jangan ditanyain duitnya mana bang. Jangan, belakangan duit mah. Duit mah perlu kagak perlu, penting. Lihat siapa coba yang kagak perlu butuh duit ya? Masya Allah, Masya Allah. Anak orok aja, anak orok. Kalau bapaknya kagak punya duit, nangis butuh bocah. Mau nyusu kagak buat beli susu, betul nggak? Emaknya netain besel pada kopek. Atentong, ma nanya bau loko. Kata emaknya siap lebat babalu nih, lama gue lagi netain, pakai nete juga. Nenek-nenek jangan tertawa. Aduh. Kemudian pecut, apa itu pecut yang mutiah? Wahai Fatimah, istri junjunganku, apabila aku masak nggak enak, apabila dalam keseharian 1 kali 24 jam ada dari diriku hal yang tidak mengenakan suamiku, yang membuat dia tersinggung, sebelum aku dipecut oleh malaikat mungkar nakir di kuburan, sebelum aku disiksa di neraka, aku bersedia dipecut oleh dirinya. Ayo lu. Kalau bini ini mah bukan dia pecut lakinya. Emang laki brengsek lu. Lakinya main domelin nih. Udah lakinya berungkut begini lakinya. Aduh. Emang bininya kaya, lakinya susah, ya ngalah. Padahal tuh bininya kaya jelek padahal mah. Awak gembrot, muka hitam, rambut keribo, kalau pakai celana pendek mulu, tapi kaya. Tuh lakinya takut banget dah. Duh, sampai kayak begitu bu. Pantas kalau nanti di akhirat dia masuk surga duluan. Belum ada perempuan setaat Siti Muti'ah radhiyallahu anha. Ntar ibu coba. Ntar pulang nih, kompromi sama suami, ya.
Yang ntar pulang kompromi sama suami. Bang, saya pengen masuk surga. Terus nanti tiap-tiap abang pulang kerja, abang kasih tahu pulangnya jam berapa. Saya mesti di air panas, bang. Ntar dulu, saya mesti di air panas di ember, sama anduk, sama galah yang panjang. Lu ada-ada aja ini, ada apa emang? Saya mau ikut Siti Mutiah biar saya disebut istri yang taat. Saya pengen masuk surga dengan tanpa dihisab. Oh begitu, kata suaminya. Coba aja. Ya kan kalau dimasak masih panas, ntar dia pulang udah hangat kan. Artinya apa? Bahwa Rasul pernah bersabda, andai kata manusia boleh sujud kepada manusia, aku perintahkan masing-masing istri sujud pada suaminya. Coba bayangin tuh. Jangan bertanya suami yang bagaimana, pokoknya bentuknya orang, agamanya masih Islam. Lu jangan nanya banyak-banyak. Mohon maaf Bu ya, Bu. Ini kan sekarang lagi rame. Laki nganggur nggak kerja, binis lagu-lagunya. Di sini ada yang begitu, ada. Nggak ada di sini mah, ini mah nurut semua ini mah. Di sini mah nggak ada, amin amin amin. Ya laki nganggur di PHK, nggak ada harganya tuh laki. Liwat sampai diterajang sama dia tuh lakinya. Lakinya mau ngomel apa, orang bini ngempanin. Jangan apa ya, jangan ya. Dulu dia jaya, sekarang miskin, tetap suamimu hormati, cium tangannya, bang. Ayo mau ngaji bang ya. Dulu nggak usah permisi sama gua nganggur. Nggak usah begitu bang. Abang dulu kerja, sekarang nganggur, tetap abang I love you. Kasihan orang laki, kasihan. Mana laki yang kebanggaan dia apa? Duit, usaha, kerja. Suatu saat tiba saatnya dia susah. Itu harus perlu ibu sayang, ibu cintai. Belum makan suruh makan lagi. Bang makan bang, makan. Lu apa nyuruh gua makan mulu? Takutnya abang gak diperhatiin. Waktu kerja kopi segelas, pas nganggur kopi 4 gelas tuh. Biar disebut, biar dia nggak merina. Kan mau kagak mau dia mikir, gua kalau di rumah aja malu ini gua. Iya kan? Akhirnya dia mikir, kerja dah. Dia cari duit, ya kan? Dia pergi 3 bulan kagak pulang-pulang. Subhanallah, Allahu Akbar. Rasulullah saja untuk mendidik anaknya Fatimah, beliau perintahkan anaknya datang kepada Siti Mutiah. Artinya betapa agungnya, betapa mulianya para istri yang taat kepada suami. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cuman kalau untuk urusan ngaji lebih getol ibu-ibu ya Bu ya. Gampang diatur dia mini, gampang kayak bebek. Kalau orang lanang rada-rada susah, alasannya banyak. Nih ibu dari sini diajak ngaji, ntar besok ngaji lagi mau ya? Mau dia mah. Padahal cucian banyak, laundry ska, mau aja diajak sama gurunya. Padahal gurunya galak banget itu. Subhanallah. Makanya walaupun di akhirat nanti banyak perempuan yang masuk neraka, tapi jangan perempuan ini ya Allah. Ini mah semuanya udah masukin aja udah. Walaupun kagak muat udah ndak aja dinek. Masuk ke surga semua, amin amin amin. Ya Rabbal alamin. Kecintaan kepada Nabi akan mendatangkan kecintaan dari Allah buat kita semua, amin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, katakan hai para ustadz, para kiai, para asatizah kepada orang-orang durian sawit,
Kalau mereka ingin mendapatkan kecintaan Allah, mahabbah dari Allah, ikuti Nabi Muhammad tentang kehidupannya, tentang tutur katanya, tentang ibadahnya, tentang pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Rasulullah, bagaimana anak-anaknya Rasulullah, bagaimana para istri-istrinya Rasulullah. Kita ikutin akhlaknya. Dan rata-rata keluarga Nabi nggak ada yang kaya. Memang sengaja begitu, mencontoh agar umatnya yang miskin kagak putus. Jadi kalau di sini ada orang miskin, ngacanya kepada keluarga Nabi. Amin. Jadi kalau ibu miskin, Nabi lebih miskin kehidupannya. Siti Khadijah memang orang kaya, tapi pada saat meninggal dunia, baju tambalan yang dia pakai. Habis semua harta bendanya untuk dakwah Rasulullah. Yang penting dia dapat syafaat dari suami tersayang Nabi Muhammad. Sampai begitu tuh. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ada yang miskin mengeluh, sembahyang berhenti, ngaji berhenti, waduh, itu mah bikin setan nandak jadinya itu mah. Tahu nandak gak? Setan kegirangan. Padahal kaya miskin itu hanya romantika kehidupan, betul nggak? Susah senang romantika kehidupan, betul nggak? Punya dan nggak punya, sedih dan gembira itu romantika kehidupan yang semua orang pasti akan mengalami, betul. Kan ada nyanyiannya itu. Tak berarti yang kaya. Subhanallah, semuanya diuji. Dan ciri-ciri orang yang dicintai Allah diuji semuanya. Dan ingat, ujian yang terberat, yang terhebat, semuanya ditumpahkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi kalau ibu mengalami sakit yang berkepanjangan, lebih dahsyat sakit yang dirasakan oleh Nabi Ayyub alaihis. Kalau ibu miskin, paling miskin di kampung Duren Sawit, kemiskinan yang paling miskin dialami oleh Nabi Isa alaihis. Nabi Isa gak punya rumah, tinggal di atas bukit sama emaknya berdua. Pada saat emaknya meninggal dunia, di atas gunung, turun Nabi Isa ke bawah. Di bawah hutan itu banyak binatang buas. Dia turun ke kampung Duren Sawit. Orang Duren Sawit, emak gua mati, yuk kesana tolongin yuk. Orang Duren Sawit, ya Nabi Isa nggak ada yang berani, banyak macan. Padahal macan di sini pada dandan dulu macannya. Itu mama cantik. Waduh, itu macan udah lupa sama cucian, padahal udah pulang nyuci itu dia. Dia deprek di sumur, padahal mah itu kalau naik motor gue disalim sama dia. Kemarin mau sholat Jumat saya ke Karangtengah, itu macan, masya Allah, mau nyebrang agak tengok-tengok, panjelonong baik. Untuk motor saya remnya pakem, kikik. Udah dia yang salah, gue domelin. Untung gue pakai peci, pakai sorban. Tuh, mama cantik tuh, sadis. Dia kagak ngeliat, dan Ustaz domelin juga gue. Padahal dia yang salah. Orang mah tengok kanan, tengok kiri, menyelonong aja. Untung NMAX mepakem ya remnya ya. Waduh, sok, aduh, empok kata dia. Bapak kalau nyebrang babai, lu, aduh. Domelin, soebat dah, domelin macan. Ya udah, biar macan mengomel. Nabi Isa paling miskin. Sampai sekarang Nabi Isa belum punya bini. Ada janda ke janda. Ntar Nabi Isa tungguin daftarnya. Nabi Isa janda nih, masih angkat. Kata Nabi Isa, habis digarang kali ya, Pok. Benar-benar, Bu. Jadi nggak boleh kita perlu mengeluh lantaran miskin, lantaran susah, lantaran sakit terus tidak ibadah. Betul. Jadi ibadah adalah kebutuhan kita, bukan hanya kewajiban. Seperti makan dan minum, betul nggak? Orang kalau nggak makan nggak minum mati kagak? Sama, sholat, ngaji, puasa, ibadah yang lain jadikan kebutuhan, jangan kewajiban. Kalau kewajiban kita akan tertekan, akan terpaksa melakukannya. Tapi kalau kebutuhan, kita dengan lope untuk mengerjakannya, betul? Kayak duha, tahajud, dasar kebutuhan mah. Aduh, gue kayaknya kalau gak tahajud awakku pada sakit. Belagu lu. Aduh, tapi ngomong diri sendiri ngomongnya, jangan pamer. Mana sih lu, gue berduha. Lu kalau kayaknya kalau belum duha awakku pada ngerentek. Ya lu, jangan begitu mah. Kalau untuk urusan ibadah rahasia. Tadi dia udah pada duha belum? Duha udah.
Yang udah mau udah belum ya. Walaupun 2 rakaat itu obat cantik, obat langsing bagi yang gembrot tuh. Benar Bu. Tadi saya mau kemari ada yang pesan. Pak Ustaz katanya jangan ceramah ngomongin ketek. Orangnya mana kan? Kata saya enggak pula, ketek udah mau ngomongin bau tau ketek. Duha 2 rakaat minimal ya Bu. Ya. Bukan hanya minta rezeki, tapi minta segalanya. Minta kecantikan yang mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu. Biar ibu nggak dipoles-poles mukanya, tapi kalau sumbernya daripada cahaya Allah, walaupun peyot dilihatnya sedap. Loh kan apa? Artinya mukanya kan ada perempuan, mukanya yang dilihatnya kita kesal. Ada perempuan mukanya yang dilihatnya kita kasihan aja sama dia. Ada perempuan yang lihatnya romana kita kagak tegaan aja sama dia asal melihat dia itu. Ngapa begitu ya? Itu bisa jadi dia rajin duha, rajin tahajud. Kan dia mintanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ya Allah, berikan saya kesenangan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Orang pada kasihan aja sama saya. Iya. Enak enggak Bu jadi orang dikasihin baik orang, enak enggak? Ya orang sama kita pada kasihan aja, enak enggak? Tapi dikata gini, kasihan amat sih lu. Maksudnya tuh orang sama kita baik sama kita. Amin. Ya Rabbal. Kalau orang disayang orang kan kita kemana-mana teman banyak ibu ya. Teman banyak, anak juga pada sayang. Kalau ibu mati, anak ngomong begini, cuman emak yang sayang sama kita. Bapak mau galak lantas begitu. Saya di rumah termasuk bapak yang galak, tapi anak saya pada ngelawan. Gua kan galak banget, belum pada kata saya. Ngapa lu pada ngelawan? Bukan ngelawan Mbak, bapaknya dong cerewet. Saya kalau nyuruh bayar sama anakmu kalau dulu belum bangun masih saya omelin aja tuh. Ya anak saya perawan 2 nih, sisa 1. Doain Bu biar jadi anak soleh. Tuh nggak anak siapa dah kalau kitanya sebodoh. Di rumah makan apa ini anak saya tuh? Saya omelin. Dalam rumah, keluar rumah, pakai celana panjang, pakai baju panjang, pakai cadar kata saya gitu. Ngap. Ya udah pakai celana panjang dah, pakai baju panjang. Makanya nih ibu-ibu yang tukang ngaji baik-baik itu anak awasin ya. Ya, berawal pakai celana pendek nih anak kita dari dalam rumah. Ibunya diam ntar dia ke warung, keluar rumah bentaran. Dekat ntar keluarnya jauh pakai celana pendek. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Emaknya tuh, emaknya lagi kena tuh. Makanya kudu ekstra ketat pengawasan kepada anak. HP anak-anak sekarang periksain. Jangan kasih pakai apa namanya? Password atau kode-kode yang kita kalau bisa buka cuma dia. Periksa. Ya ntar periksa razia HP. Bawa pentungan. Razia HP. Termasuk laki HP-nya razia. Berani nggak? Takut. Takut emang dia beliin. Hah? Berani nih. Nanti lakinya takut sama dia. Lagi kalau kita jujur-jujur aja ngapain mau pakai dia kode-kode rahasia, betul nggak? Emang takut ngapa? Buka aja taruh situ kelihatakin, betul? Orang sama-sama aman ini ya. Ya Bu ya. Hadirin, hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi nih Bu ya. Dikit lagi ya, sabar ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dapat kecintaan dari Allah menyinari diri kita, kemudian merambah kepada suami dan anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Kemudian sesudah dapat kecintaan dari Allah, wa yaghfir lakum, kita dapat ampunan atas dosa-dosa kita semua. Di sini orang yang datang termasuk saya adalah kita nih orang banyak dos. Ngaku banyak dosa apa dikit dosa nih? Banyak dosa apa dikit dosa? Banyak dosa. Dosa kita banyak. Dan amal ibadah yang kita kerjakan belum bisa untuk menghapus daripada dosa-dosa kita. Dan amal ibadah kita yang kata kita banyak juga enggak bisa sanggup untuk nganterin kita ke surga. Hanya ridho Allah Subhanahu. Makanya apapun yang kita kerjakan, kita ngaji, puasa,
melakukan kerjaan yang diperintah Allah, taat kepada suami, sayang kepada anak. Pada intinya kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Sebab hanya dengan ridha Allah kita bisa memasuki surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Amin ya rabbal. Jadi romantika kehidupan, susah senang hal biasa, kaya miskin hal biasa, sakit dan sehat juga hal biasa. Tapi yang harus lebih luar biasa, ibadah jangan pernah ditinggal. Amin ya Bu ya. Ibadah jangan pernah ditinggal. Terutama tadi yang Habib pesan, saya juga pesan, sholat 5 waktu jangan ditinggal. Nggak bisa berdiri baru nyender. Duduk ya di kursi nggak apa-apa tuh. Duduk di kursi ya. Nggak bisa duduk baru belonjor. Nggak bisa belonjor, berbaring. Kagak bisa berbaring, udah kalau nggak bisa bergerak tapi mulut belum bisa ngomong. Dengan bacaan aja, dengan bacaan saja. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, ntar disembayangin, selesai dah. Ya, alias pulang ke alam. Itu tandanya kita nih orang takwa, betul nggak? Jadi kalau ibu pengen disebut takwa, pas sakit nggak sembahyang, itu belum jadi takwa, belum jadi pencinta Nabi Muhammad yang sejati. Jadi cirinya ibu ngaji berhasil, imannya kuat, uji ketika sakit, coba sembahyang apa kagak dia tuh. Kalau dia terus ibadah walaupun dengan segala keterbatasan, cirinya dia sudah jadi ibu yang takwa. Amin. Laki perempuan yang takwa udah gampang buat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya ini dapat saya sampaikan. Tadi Ustaz Saiful Mi'raj mesen doa. Saya pilih doa nggak panjang nggak pendek, sedang. Aku panjang nanti aminnya sewot. Doa yang pendek aja. Yang baca sapu angin, doa yang dibaca doa sapu jagat, beres kan? Tapi kita awali dengan membaca Bismillah, sadat selawat. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.